Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pamasari Nasution. Saya dari kelas 21 Biologi Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara kesantunan budaya Melayu, etika dan normal, contoh kesantunan murid kepada guru, ke anak kepada bapak, dan sebagainya. Pertama, konsep berbahasa. Konsep kesantunan berbahasa bagi orang Melayu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Islam, karena ajaran Islam telah menjadi suatu cara hidup yang merangkumi semua tata cara dalam kehidupan orang Melayu, termasuk berbahasa. Nilai-nilai Islam menjadi pengukur dan penentu terhadap kesantunan orang Melayu. Kesantunan berbahasa telah berdarah daging dan menjadi lambang jati diri bangsa Melayu sejak zaman berjaman. Pendek kata, orang Melayu sudah sekian lama disinonimkan dengan kesantunan dalam berbahasa dan berperilaku. Jadi, demi kelangsungan jati diri bangsa Melayu yang unggul dan gemilang, semestinya setiap lapisan masyarakat terus menyemarakkan penggunaan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu, aspek kesatuan merupakan antara perkara yang mesti ada, karena masyarakat Melayu terkenal dengan budi bahasa yang lemah dan lembut. Segala nasihat, teguran, dan larangan seringkali tidak dilakukan secara langsung. Sebaliknya, bahasa berlapik digunakan agar orang yang menjadi sasaran tidak tersinggung dan diaibkan di hadapan khalayak. Amalan dan penerapan budi bahasa ada dalam komunikasi, ucapan, peraturan atau panggilan, atau dalam perlakuan dan pergaulan, dan dapat dipraktikkan dalam beberapa institusi di antaranya yaitu antara ibu bapak dengan anak. Pada asasnya, ibu bapak atau keluarga merupakan orang yang pertama yang perlu menerapkan nilai berbudi bahasa, sama ada secara formal atau tidak formal, kepada anak-anak. Jadi, ibu dan bapak wajar mendidik, membimbing, dan menegur anak-anak supaya bertutur dengan betul, bersopan, terpuji, dan saling menghormati. Begitulah pentingnya galangan yang kecil di rumah dalam membentuk kepribadian yang unggul. Selanjutnya, antara adik-beradik, yaitu bersaudara, yaitu hubungan adik-beradik disusun oleh urutan kelahiran, yaitu dari anak sulung kepada yang tengah dan yang bungsu. Yang muda mesti menghormati yang tua, adik mesti menghormati kakak, dan abang, dan memanggil secara baik seperti yang biasa dalam masyarakat. Setiap pertuturan, pergaulan, kelakuan antara adik-beradik perlulah sopan dan saling menghormati. Selain itu, apabila berinteraksi dengan orang yang lebih tua, mestilah menggunakan nada suara yang lembut dan kelakuan yang sopan. Selanjutnya itu penggunaan kata ganti nama. Kesantunan berbahasa dalam sistem panggilan dalam keluarga masyarakat Melayu boleh dimanipulasikan melalui beberapa bentuk, dan penggunaan bahasa. Penggunaan kata ganti nama merupakan salah satu aspek penting dalam kesantunan berbahasa Melayu. Kata ganti nama merupakan antara bentuk bahasa yang digunakan oleh seseorang untuk memanggil orang yang mendengar atau diajak bercakap. Yang terakhir itu perlakuan bahasa bukan verbal. Dalam interaksi keluarga dalam masyarakat Melayu, interaksi tidak selalu bergantung kepada pemilihan perkataan dan struktur ayat. Penekanan utama dalam konteks kesantunan berbahasa dalam penggunaan bahasa yang sesuai dalam bahasa Melayu ialah cara perkataan atau frasa yang diucapkan dan seringkali disertai oleh gerak badan yang melibatkan air muka, isyarat tangan, serta gaya dan kedudukan badan pihak yang bercakap.
Dari hasil penelitian, penulis menemukan 101 buah pantang larang. Itu penulis menganalisis data dengan mengkategorikan data pantang larang tersebut berdasarkan etika Melayu yang terdapat dalam masing-masing pantang larang. Kategori etika Melayu tersebut diantaranya adalah etika manusia kepada Allah, etika manusia terhadap dirinya, etika sebagai pemimpin, etika terhadap sesama manusia, serta etika terhadap alam lingkungan. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adat dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aib, tidak beradab, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesatuan berhubungan dengan bahasa dan perilaku. Dalam bahasa yang beradab, sopan dan santun, itu dan demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi, pikiran dan hati ke lidah. Dengan demikian bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki 3 fungsi, yaitu alat komunikasi, artinya menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan penjelasan. Yang kedua, penanda jati diri, artinya menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga itu cermin budi, artinya memunculkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Adat dan adat Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam tiap kelompok, yaitu bahasa mendaki digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih rendah terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua itu bahasa mendatar, digunakan antara sesama sebaya atau yang kedudukannya setara. Dan yang terakhir itu bahasa menurun, digunakan orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap efektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, dan yang muda disayangi. Demikianlah penjelasan saya tentang kesantunan budaya Melayu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.